Hai, Miss Detektif di sini. Kali ini kita bakal bongkar 5 fakta Denjaka. Seperti diketahui, Denjaka merupakan pengembangan dari Pansusla yang dibentuk oleh KSAL pada tahun 1982. Pada tahap awal, direkrut 70 personel dari Batalion Intai Amfibi, Yontai VIP, dan Komando Pasukan Kata, Kopaska. Pansusla di bawah komando dan pengendalian Panglima Armada Barat Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan, KSAL kemudian menyurati Panglima TNI yang intinya ingin membentuk detasemen Jalamangkara. Permohonan ini kemudian disetujui. Mengutip artikel berjudul Pasukan Elit TNI Bergerak Secepat Angin yang dilansir situs resmi TNI pada 28 November 2005, setiap prajurit Denjaka wajib mengikuti pendidikan penanggulangan teror aspek laut PTAL kurang lebih selama 5,5 bulan. Dalam kursus yang digelar di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, calon anggota Denjaka diberikan materi intelijen, taktik, dan teknik anti-teror dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, hingga komando kelautan. Selebihnya, pendidikan dilakukan di lapangan, seperti hutan, laut, bahkan udara. Calon Denjaka ditempa di tengah ombak ganas di Laut Banyuwangi yang kerap menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Setelah melawan ombak besar di laut, mereka juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan sedikit pun, kecuali garam. Mereka dituntut memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan. Di dalam hutan, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan dalam waktu berhari-hari. Gak jarang, mereka harus memakan binatang liar untuk bertahan hidup, seperti ular, monyet, dan lain sebagainya. Untuk latihan udara, prajurit Denjaka dilatih terjun bebas. Latihan terjun bebas ini tidak hanya dilakukan siang hari, tapi juga tengah malam loh. Dengan begitu, bila sewaktu-waktu masuk ke sasaran musuh, mereka tidak harus lewat darat atau laut yang mudah dideteksi lawan. Para Denjaka juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi musuh. Atas kemampuan tersebut, Denjaka pun dijuluki sebagai pasukan hantu laut. Selain harus memiliki ketahanan fisik yang mumpuni, prajurit Denjaka adalah seorang yang cerdas atau ber-IQ tinggi. Mereka dituntut untuk cepat mengambil keputusan dan tindakan dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Saat pendidikan, mereka diberikan teori di kelas hanya 20%, selebihnya pelatihan di lapangan. Itulah mengapa dari sekian banyak yang mengikuti pendidikan calon prajurit Denjaka, hanya sedikit yang lulus. Konon, setiap tahun hanya 50 orang saja loh yang lulus dari berbagai jenis ujian. Karena kemampuan yang dimiliki, prajurit Denjaka disebut setara dengan 12 prajurit tempur biasa. Untuk mendukung operasi yang dilakukan, prajurit Denjaka juga dibekali dengan senjata dari berbagai jenis, antara lain submachine gun MP5, HK-PSG-1, Dewo K7, senapan serbu G36, HK416, M4, Pindad SS1, CZ58, senapan mesin ringan Minimi M60, Dewo K3, serta pistol Beretta dan HKP30 serta SIG Zawa 9 mm. Prajurit Denjaka memiliki semboyan khusus, yakni Satya Wira Dharma. Semboyan ini berarti janji seorang ksatria untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, agama, nusa, bangsa, dan masyarakat.
Karena itu, selain operasi kemiliteran, Denjaka juga kerap dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan. Salah satunya adalah pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021. Pesawat ini mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Dalam pencarian tersebut, Korps Marinir mengerahkan 17 personel Denjaka di bawah pimpinan Kapten Marinir Haryono dan 14 personel Taifib di bawah pimpinan Letkol Marinir Sofi Rahmadani dengan membawa peralatan selam, GPS, sonar set, radio bawah air, sea reader, perahu karet, dan peralatan pendukung lainnya. Oke, itulah 5 fakta Denjaka. Ada info apa lagi tentang Denjaka? Penasaran? Simak terus Detektif Sejarah.